tunjuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Terpilihnya Heru Budi Hartono buah dari pemikiran cerdas ala Jokowi. Yang mengejutkan, pengganti Gubernur DKI itu ternyata kawan dekat Ahok. Berikut sudut pandang akan mengulasnya. Strategi jitu Jokowi tanpa gerusa-gerusu, ia iris satu persatu dari pinggir. Siapa yang tidak terkejut dengan berita siapa sosok yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi pejabat Gubernur Jakarta mulai tanggal 17 Oktober 2022 hingga waktunya Pilkada serentak bulan Februari 2024. Bagaimana tidak ketawa, sosok yang dipilih Jokowi dikenal sebagai sosok yang memiliki prinsip lurus, tak bisa diajak main mata. Jangankan diajak main mata, didehemin saja dia nggak bakal bergeming. Believe me, I don't see it coming. Keren, Pak Jokowi memang keren. Sekali lagi langkahnya tak bisa diduga dan tak bisa dibayangkan. Sosok yang ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Jakarta itu adalah Heru Budi Hartono. Hal ini mengingatkan betapa Jokowi dan Ahok sangat sangat mempercaya sosok Heru Budi Hartono ini sebagai sosok yang seikhwan dengan mereka, lurus, jujur, transparan, dan pekerja keras. Di masa Gubernur Jakartanya Jokowi, Heru menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Dan di masa Basuki Cahayapurnama, Heru ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah atau BPKAD. Dan tahun 2017, saat Anies Baswedan mulai masuk balik kota, Heru dicomot oleh Presiden Jokowi untuk bergabung dengannya di Istana Negara dan diberi jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden atau KSP. Terpilihnya Heru Budi Hartono menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta tentu saja telah melalui sidang tim penilai akhir atau TPA yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, perwakilan lembaga lainnya seperti Badan Intelijen Negara, Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN. Ini benar-benar berita yang sangat menggembirakan warga Jakarta, karena semasa Gubernur Ahok, Heru dipercaya untuk mengurusi normalisasi waduk fluid. Sekali lagi, Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang sabar. Walaupun selama 5 tahun Anies Baswedan memimpin Jakarta, dia melakukan banyak sekali kegagalan di samping menciptakan kecarut-marutan. Tapi Jokowi tak mau melakukan pemecatan. Dia bersabar hingga masa jabatan Anies usai. Dan kembali melalui strategi yang ciamik dan asik sesaat setelah Ahok keluar dari penjara. Jokowi kemudian memberi karpet merah sahabatnya itu di posisi dan tempat yang cukup prestisius. Kapasitas dan kapabilitasnya masih sangat dibutuhkan negeri ini. Langkah Jokowi pun jelas sebuah semiotik kepada para lawan politik, sebuah balasan melalui simbol yang elegan. Jadi bergabungnya Prabowo Subianto yang kemudian disusul Sandiaga Uno ke kabinet adalah bagian strategi besar Jokowi. Sebab Prabowo Subianto oleh Jokowi dipandang sebagai lawan politiknya yang paling berat dan juga bertujuan memecah belah simpatisan yang militan di akar rumput. Sedang Anies Baswedan oleh Jokowi untuk sementara waktu dibiarkan bebas memimpin DKI Jakarta dengan tata kelola anggaran yang begitulah pokoknya. Jokowi tentu sangat hafal betul karakter Anies. Selain mantan menterinya, ia juga mantan tim suksesnya di 2014. Nah, disinilah strategi seorang Jokowi kembali dimainkan. Kantong Jokowi sudah tepat dalam menempatkan PJ sementara Gubernur DKI Jakarta, yaitu menggantikan dan melanjutkan dasar pondasi yang ia telah buat. Jokowi bukan tipikal pemimpin yang gerusa-gerusu. Ia akan iris sedikit demi sedikit dari pinggir, bukan langsung ke titik pusat. Sebetulnya sudah tak terhitung banyaknya Presiden Jokowi melakukan strategi sunyinya yang terbilang sukses itu. Dari menaklukkan lawan politik, mengambil alih aset negara dari tangan asing dan para konglomerat, juga keluarga cendana yang SBY saja ciut nyali, tapi oleh Jokowi diobrak-abrik. Kemudian memberangus ormas-ormas yang tidak jelas dan mengkandangkan pimpinan mereka ke penjara. Percayalah, tak ada rasa takut di dalam diri Presiden Jokowi selama itu untuk kepentingan rakyatnya. Menempatkan Heru Budi Hartono menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta adalah satu rencana lama dan hanya tinggal menunggu untuk dieksekusi. Waktu 2 tahun dengan anggaran APBD yang puluhan triliun rupiah, semoga Heru Budi Hartono mampu mengejar semua ketinggalan pembangunan, memperbaiki dan membenahi Jakarta. Di waktu yang sama, Heru juga bisa memeriksa kebocoran-kebocoran anggaran yang terjadi di masa kepemimpinan